Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Mempo di Tribun Podcast. Dan kali ini kita sudah kehadiran Ketua KPU Manado, Bapak Verly Kaparang. Dan tentunya kita akan membahas mengenai kesiapan dari KPU Kota Manado dalam menjelang pemilihan kepala daerah yang tentunya akan diselenggarakan pada November nanti ya, pada tahun 2024 ini. Dan mungkin sebelum itu kita beri kesempatan ke Pak Verly untuk menyapa Tribuners. Kalau di sini sebutnya Tribuners, Pak. Ya? Iya, Oke. silakan. Baik, selamat pagi teman-teman yang ada di kantor Tribun ya, dan juga pemirsa Tribuners yang ada di rumah atau yang lagi mobile. Selamat pagi, saya sangat bersyukur ya diundang di kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan semacam sosialisasi kecil ya. Iya, betul. Walaupun memang dalam bentuk dialog podcast, tapi ini sangat membantu juga untuk masyarakat yang ada di rumah, Tribuners yang baik ada di rumah maupun yang lagi mobile, sekiranya bisa memberikan perhatian dan waktu sedikit agar supaya kita bisa mengetahui situasi maupun jadwal tahapan yang saat ini berjalan untuk proses ataupun dalam rangka Pilkada tahun 2024 ini. Iya. Oke, Pak Ketua, Pak Verly, kalau misalkan mau ditanya kalau dari tahapan pilkada sebenarnya untuk saat ini sudah masuk tahapan apa? Kan ini barusan, maksudnya masih beririsan ya dengan pemilu. Nah, ini sebenarnya sudah masuk tahapan apa, Pak? Baik, sebenarnya ini kalau mau dikatakan sudah selesai tahapan pemilu itu belum ya. Karena saat ini untuk Kota Manado sendiri dan juga 7 kabupaten kota yang lain diperhadapkan dengan gugatan PHPU oleh partai politik atau peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kota Manado menjadi salah satu lewat 2 perkara, sehingga untuk penetapan caleg terpilih itu kita tunda, kita lakukan penundaan karena sampai dengan sesuai dengan instruksi surat dinas juga dari KPU RI bahwa kita akan melakukan penetapan itu di bulan Juni sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. MK. Oke, jadi menunggu putusan MK itu itu, jadi belum ada ya penetapan. Sehingga tahapan ini sangat juga beririsan dengan pilkada, karena kita tidak bisa juga meninggalkan tahapan pilkada. Ya, sehingga untuk saat ini kita sudah masuk dalam tahapan perekrutan badan ad hoc. Perekrutan. Badan ad hoc ini meliputi PPK, PPS dan nantinya KPPS, tetapi belum untuk KPPS nanti pada saat 1 bulan sebelum pemungutan ataupun pelaksanaan pilkada dilaksanakan. Oke. Kita kemarin sudah masuk tahapan selesai CAT ya. Hari ini kita sudah umumkan yang lolos CAT untuk PPK, dan kita rencananya besok sampai dengan tanggal 13 kita akan melaksanakan wawancara. Oke. Baik. Oke, Pak, mungkin terlepas dari ada PHPU itu ya, KPU masih menunggu putusan dari MK, kemudian nantinya akan penetapan. Apa yang kemudian jadi pelaksanaan kemarin itu apa yang perlu dievaluasi begitu? Saya kira banyak ya perlu dievaluasi, walaupun memang secara prestasi kita untuk KPU Kota Manado di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini kita mengalami peningkatan baik dari partisipasi masyarakat dalam memilih. Kita masuk dalam tingkatan 77% ya. Itu melebihi apa yang menjadi harapan. Dan yang kedua, kita di Kota Manado itu selama pemilu itu tidak ada PSU. Oke. Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya itu ada sekitar 16 titik ada PSU. Kita di Kota Manado saat ini tidak ada PSU. Jadi sebenarnya itu juga dapat diukur ya kalau kesuksesan dari penyelenggaraan kemarin, dari partisipasi masyarakat, dari tidak adanya PSU itu. Nah, kalau dari KPU Manado sendiri bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sendiri? Baik, kita itu di lembaga penyelenggara khususnya KPU Kota Manado itu kan ada memiliki divisi-divisi ya. Ada komisioner yang membidangi divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi pendidikan pemilih, dan SDM. Ada juga yang membidangi bagian logistik, hukum dan keuangan. Nah, untuk peningkatan partisipasi masyarakat tentunya kita memiliki sasaran-sasaran ya, baik itu denominasi tempat ibadah, baik itu ruang-ruang pendidikan, baik di tingkatan sekolah maupun perguruan tinggi, dan juga di masyarakat. Pada kemarin di tingkatan provinsi kita sudah masuk juga dalam program Rabu Bacirita. Ini kita menyasar
masyarakat yang ada di tempat-tempat umum. Oke, Rabu Bercerita Rabu itu ya. Bercerita. Jadi kita setiap minggunya itu mengasah masyarakat apakah mereka itu mengenal, mengetahui dan juga terkait dengan jadwal ataupun pelaksanaan terkait dengan kepemiluan ataupun terkait dengan jadwal tahapan. Sehingga kita menyasar itu semua. Itu lewat sosialisasi, lewat seminar-seminar FGD dan juga lewat pendidikan-pendidikan di dalam sekolah, karena mereka kan Gen Z ini kan pemilih pemula banyak ya, jadi mereka kurang mengetahui mungkin dunia-dunia politik, sehingga kita berikan pembekalan ataupun pembekalan singkat seperti itu. Oke, jadi dari program Rabu Bercerita itu ya, sosialisasi salah satunya ke masyarakat, terjun langsung begitu. Nah, kalau dari respon masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Antusiasme masyarakat luar biasa ya, karena memang kita juga kelabakan dalam waktu, karena kita juga menyesuaikan dengan tahapan, apalagi tahapan pilkada juga sudah beririsan, sehingga kita mencoba membagi waktu dengan masyarakat. Ada yang juga datang lewat komunitas-komunitas datang ke kantor kami. Nah, mereka itu antusias untuk mengetahui ya, sehingga kemarin juga lewat DPTB kan, daftar pemilih tambahan itu luar biasa, ribuan yang datang, baik itu pindah memilih, yang keluar dan yang masuk itu sekitar 4 ribuan. 4 ribuan. Wah. Oke, kalau melihat dari antusias masyarakat itu sendiri, kalau Bapak Verly sendiri menilai kalau sebenarnya apa tantangannya pelaksanaan di Manado sendiri, mungkin yang unik dari berbeda dengan daerah-daerah lain begitu. Tentunya setiap event, kegiatan ataupun hajatan seperti ini yang sifatnya nasional, yang bahkan internasional ya, karena ada juga masyarakat yang ada di luar negeri, ini memiliki banyak tantangan ya. Banyak tantangan. Salah satu ya tentunya tantangan terbesar kita adalah meyakinkan masyarakat bahwa banyak juga yang kita temui ya dalam bentuk apapun itu yang mencoba untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini kita ini ibaratnya apa ya, sedangkan salah bernafas saja itu kita dicurigai ya. Betul. Justru itu kita memberikan suatu keyakinan ke masyarakat bahwa kinerja dan tugas-tugas kita ini transparansi, baik dalam pengelolaan anggaran, penyelenggaraan tahapan, maupun dalam bentuk kita kan lembaga teknis ya. Jadi apapun itu kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada kesimpang siuran dalam informasi sehingga merugikan masyarakat, merugikan peserta pemilu ataupun penyelenggara yang lain. Di sisi lain juga kita lakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal, karena kita kan saat ini kan penyelenggara bukan hanya KPU, tapi juga ada Bawaslu, ada DKPP. Saluran-saluran resmi ini yang selalu kita ulang ke masyarakat maupun ke peserta pemilu apabila kita ya ditemui ataupun ada temuan-temuan di lapangan, jajaran kita baik itu dalam tingkatan badan ad hoc maupun kita sendiri di KPU itu salah ataupun salah prosedur ataupun salah menyalahi hukum, dan tentu itu saluran itu harus digunakan. Jangan kita menggunakan gaya-gaya premanisme ataupun gaya-gaya lain yang di luar dari saluran yang sudah tersedia. Oke. Nah, kalau kemudian apa sebenarnya peran dari masyarakat Kota Manado yang menurut Pak Verly perlu ditingkatkan lagi begitu? Mungkin dari sosialisasi atau seperti apa? Pertama tentunya kita sebagai warga negara ya, warga negara kita harus sadar juga ya akan aturan, akan regulasi yang memang sudah ada sebelumnya. Dan yang kedua, peran serta masyarakat itu harus dielaborasi juga dengan kepedulian atau care-nya pemerintah dalam hal ini menunjang akan pemilu ataupun pilkada ke depan. Saat ini kita lewat pemerintah kota juga sudah terbantu ya. Anggaran-anggaran kita untuk pilkada ini kan dari pemerintah kota. Dan itu juga berlaku di 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia dan juga seluruh provinsi. Sehingga kita tetap bersinergi dengan pemerintah, walaupun memang dari tingkat profesionalitas kita tetap mengedepankan independensi. Ya, betul. Oke. Nah, Pak Verly, mungkin kita maju langsung ke persiapan ya. Ini menatap Pilkada 2024 pada November nanti puncaknya ya. Tapi untuk tahapan-tahapan sebenarnya yang akan dilalui itu tahapan-tahapannya itu apa saja, Pak? Mungkin supaya Tribuners tahu. Saya kira itu tidak jauh berbeda ya dengan pemilu ya.
Karena memang banyak juga yang bertanya, ini kan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada kan hanya di tahun 2024. Iya. Sedangkan periode kita di KPU itu 5 tahun. 5 Apa saja tahun. itu yang diisi setiap tahun itu ya. Iya. Tetapi tentunya kalau dilihat dari kita kembali ke belakang dari pemilu ya, tahapannya kan dimulai dari tahun 2022. Iya. Itu awalnya kita itu adalah menata anggaran. Ya, kita kan membahas anggaran yang nantinya akan digunakan selama berjalan, karena kita akan menggunakan APBN dan APBD nanti. Kan APBN untuk pemilu, APBD untuk pilkada. Nah, jadi di awal itu kita lakukan juga pemutakhiran data. Sama dengan pemilu, saat ini juga di sisi lain kita melakukan perekrutan badan ad hoc. Tapi di sisi lain juga kita saat ini sudah membuka helpdesk untuk pendaftaran calon perseorangan untuk wali kota. Saat ini sampai dengan hari ketiga atau hari kedua ini belum ada yang mendaftar untuk perseorangan. Di kabupaten kota yang lain mungkin ada, tapi untuk Kota Manado belum ada. Selanjutnya kita akan melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data ini juga kita akan merekrut Pantarli. Pantarli ini di tiap-tiap kelurahan, di tiap-tiap PS juga kita akan merekrut. Nah, tugas mereka adalah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Ya, karena memang walaupun ya agak sedikit mirip ya, karena ini kan hanya beda berapa bulan, tapi kita harus melakukan kembali pemutakhiran datanya, karena ada pemilih pemula yang pada saat pemilu belum memilih karena usia belum mencukupi. Di pilkada itu mereka sudah bisa memilih. Sehingga harus ada pemutakhiran data. Begitu juga ada yang sudah meninggal, tidak bisa dimasukkan lagi dalam DPT. Sehingga harus ada pemutakhiran data dan ada pencocokan, ada penelitian atau coklit kembali di lapangan. Selanjutnya ya kita masuk ke tahapan-tahapan lainnya, karena ini tahapannya tidak bersifat beruntun ya, tapi ini saling mengisi sebenarnya. Betul, iya. Jadi ada juga yang lewat divisi-divisi lain akan melakukan pengelolaan logistik. Nah, logistik ini yang paling krusial, karena memang logistik tanpa logistik pemilu atau pilkada tidak akan jalan. Betul. Oke, sampai di November ya, kita tidak hanya sampai di November, sesudah November, Desember juga sampai dengan Januari kan kita tetap masih ada tahapan. Iya. Nah, pleno sampai dengan penetapan. Baik. Disinggung tadi sedikit mengenai logistik. Sebenarnya kalau proses pengadaan logistik untuk pilkada ini, kesiapan dari KPU Manado itu sudah sejauh apa? Berbeda dengan kesiapan logistik waktu pemilu ya. Kalau pemilu itu kita melakukan pengelolaan logistik di tiap-tiap kabupaten kota, tetapi logistik itu langsung dikirim dari Jakarta. Karena pengelolaannya itu dari KPU RI. Dan sekarang untuk pengelolaan logistik ini itu akan diproses oleh provinsi. Ya, nantinya akan proses juga kan, proses cetaknya itu kan tidak di sini tetapi di luar. Sehingga kita sudah tetap melakukan rakor atau koordinasi dengan provinsi, sehingga untuk penjadwalan masuknya logistik juga itu harus menyesuaikan dengan tahapan yang sudah ditentukan lewat juknis oleh KPU RI. Nah, kita sudah menyediakan gudang. Gudang itu tetap waktu pada saat pemilu kita tetap pakai. Kita gudangnya untuk Kota Manado itu, gudang logistiknya itu ada di Politeknik ya. Kita menggunakan auditorium Politeknik. Nah, gudang ini yang nantinya akan menjadi saksi juga bagaimana transparansi, bagaimana juga proses pengelolaan logistik ini sampai dengan tahapan pelaksanaan pleno atau pelantikan nanti, karena untuk balikan tetap akan ada pengelolaan lagi sampai dengan pemusnahan. Untuk logistik pemilu kan ini belum masuk dalam tahap pemusnahan karena memang ini masih berproses. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari mungkin langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan keamanan atau ketertiban selama proses untuk nanti menjelang pilkada, atau yang kemarin untuk pemilu, seperti apa Pak dengan stakeholder tentunya? Jadi kita tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder. Kemarin kita juga rakor dengan pihak kepolisian maupun pihak TNI. Jadi semua sama ya, kita tetap akan lakukan pengamanan terbuka, pengamanan di lokasi maupun pengamanan tertutup. Pengamanan tertutup tentunya untuk para komisioner dan staf di kantor, sehingga kita tetap berkomunikasi dengan stakeholder, tetap akan ada pengamanan, baik itu di gudang logistik
maupun di kantor maupun di tempat-tempat kegiatan yang nantinya akan berlangsung terkait dengan pleno ataupun tahapan-tahapan yang sifatnya sangat penting untuk tahapan untuk pilkada nanti. Oke. Nah, kalau untuk dari KPU Manado sendiri bagaimana mengajak keterlibatan masyarakat untuk mensukseskan pilkada nanti, mungkin dalam bentuk-bentuk sosialisasi seperti tadi yang di pemilu untuk Rabu Bercerita, atau akan seperti apa, Pak? Saya kira dalam waktu dekat kita akan lakukan peluncuran atau launching pilkada ya. Iya. Di situ akan ada rangkaian-rangkaian kegiatan, salah satunya kita akan isi dengan melibatkan masyarakat tentunya lewat coloran, Oh, ada aktif coloran, konser dan lain sebagainya. Tentunya ini menitik beratkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dalam hal keseriusan seperti dalam dalam tempat pemungutan suara, iya. dalam bilik suara, tetapi juga ini bagaimana kita juga elaborasi itu dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat di luar. Iya, memang dari rasa pesta demokrasinya ya untuk konsepnya itu yang akan kita sesuaikan. Kalau memang itu konsepnya Instagramable ya, tentunya kan tujuannya berarti kita ke Genset. Genset. Gitu. Oke. Jadi itu launchingnya kapan, Pak? Kita agendakan di bulan Juni ini. Karena ada beberapa tahapan yang penting yang harus kita prioritaskan dulu, baru kita fokus ke launchingnya. Jadi mungkin strategi-strategi ke depan untuk semakin menarik partisipasi masyarakat akan lebih seperti apa, Pak, untuk? Saya kira Kota Manado adalah barometer untuk Provinsi Sulawesi Ya, Utara. betul. Akulturasi, ya perpaduan budaya di Kota Manado itu sangat kental. Yang kedua juga circle-nya itu berbeda karena kita melihat anak mudanya konsepnya berbeda. Baik itu mereka itu di rumah kopi, ya kan, baik itu di tempat-tempat umum, di pusat perbelanjaan, maupun ada komunitas-komunitas tertentu yang memang sifatnya konvensional, ya tentunya kita harus membaur semua, baik dari segi budaya, ya IPOLEXO ya, ideologi politik ekonomi sosial budaya, itu akan kita tetap jalan, tetap masuk, tergantung dari circle-circle mana yang nantinya akan menerima kita. Kalau yang tidak menerima, usaha kita akan upayakan sebagaimana mungkin untuk bisa mereka terima. Oke. Nah, Pak, kalau dari KPU Manado sendiri bagaimana pandangannya terhadap sosialisasi kepada masyarakat mengenai perwujudan pemilu yang atau pilkada damai, anti hoax, anti sara atau anti politik uang, itu seperti apa, Pak, tanggapannya? Berkaca dari pemilu kemarin, memang kita kita juga mengundang ya, atau kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun non pemerintah yang dalam bidang kebudayaan dan agama. Ada FKUB, ya kan, betul. ada komunitas-komunitas keagamaan lainnya, ya, itu kita akan undang, kita akan
Dari pendaftaran itu, kalau dari pemilih itu ada aplikasi Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Kalau di Pilkada itu ada Silon Kada. Oke. Ya, kalau dulu kan manual. Iya. Baru pada saat pemilu dan kita ada dikenal dengan namanya Sirekap. Iya. Sistem Informasi untuk Rekapitulasi. Sempat jadi polemik juga Polemik soal juga Sirekap. kemarin. Di Pilkada juga kita menggunakan itu karena itu media alat atau alat bantu ya. Iya. Dan itu terbukti dengan adanya Sirekap, tingkat kecurangan itu menurun. Karena itu semua ada. Dan juga peluang-peluang atau celah-celah dari penyelenggara untuk melakukan hal-hal yang sifatnya curang itu terpantau. Iya. Ya, terpantau. Sehingga kita lewat Sirekap ataupun sistem informasi lain, aplikasi lain itu kita sudah siap dasar-dasar hukumnya juga di situ bahwa kita menggunakan ini, dasar hukumnya ini, sehingga kita tetap menggunakan ini secara resmi, salurannya resmi, sehingga kita secara transparansi juga bisa memberikan akses yang baik ke masyarakat. Karena apa? Itu efektivitas waktu itu tetap ada karena mereka tidak langsung bertetapan dengan kita di kantor, tapi itu mereka melakukan itu lewat dunia teknologi ataupun dunia maya. Oke. Pak Ketua, kalau misalkan dari KPU sendiri, apa sebenarnya momen-momen atau tanggal-tanggal penting yang harus diingat oleh masyarakat atau yang nantinya akan memilih? Apalagi kan sekarang generasi muda, milenial itu banyak yang mau memilih, dan mungkin juga ada pemilih-pemilih pemula yang mungkin belum paham begitu. Nah, apa yang harus disiapkan begitu? Kalau tanggal pelaksanaan kan sama halnya dengan seperti kemarin waktu kita kan dikenal dengan jingle ya, pemilu kan itu ada 14 Februarinya di situ. Sekarang ini kita juga sedang mempersiapkan, kita kan mengikuti sayembara untuk jingle pilkada. Setiap kabupaten kota beda ya. Beda. Begitu. Jadi kita akan menyiapkan maskot untuk pilkada Kota Manado dan juga jingle. Nantinya di dalam jingle dan maskot ini akan diperkenalkan dalam peluncuran pilkada nanti, bahwa kita akan memperkenalkan tanggal hari untuk pelaksanaan pilkada itu kan seperti apa, agar supaya masyarakat tidak lupa. Jadi untuk sayembara, jingle dan maskot itu sedang berlangsung. Sementara berlangsung nanti akan digunakan untuk launching ya. Jadi melibatkan masyarakat umum ya. Itu kan terbuka untuk umum. Jadi masyarakat yang banyak yang ini sudah masuk ke kita sampai dengan kemarin itu sudah berapa maskot dan juga jingle. Nanti akan ada penjurian. Nah, penjurian ini bukan dari internal kita, tetapi penjurian ini kita buka juga dari masyarakat sesuai dengan bidangnya ya, tentunya kita akan rekrut. Nah, Pak, mungkin apa saja inovasi atau perubahan dalam penyelenggaraan pemilu kemarin yang akan dikembangkan untuk di pilkada nanti? Masih dalam bentuk partisipasi masyarakat, tetapi tentu inovasi kita ini akan bersinggungan juga dengan semua kalangan ya. Salah satu contoh, kita akan melakukan riset dengan perguruan tinggi ataupun LSM. Nah, inovasi itu seperti apa? Kita akan membuat modul, kita akan buat buku, outputnya di situ. Nah, kita berinovasi dengan dunia pendidikan. Ini untuk kalangan pendidikan, karena itu akan berdampak kepada partisipasi masyarakat. Kita akan memberikan edukasi ke masyarakat. Inovasi lainnya kita lewat seperti tadi, lewat circle-circle kebudayaan, dan juga denominasi tempat-tempat ibadah. Jadi inovasi ini kan tidak hanya satu ya, tapi ini kan melihat sasarannya seperti apa. Sehingga ke depan memang kita sampai dengan saat ini kita tetap memberikan yang terbaik ya, melihat jangan ini sudah lama ditinggalkan, sudah tidak relevan kita pakai lagi itu kan bukan meningkatkan partisipasi masyarakat, tapi justru masyarakat lari dari suasana yang seharusnya kalau bisa dikatakan ini kan pesta demokrasi. Betul. Kalau berbicara pesta kan berarti itu ada keramaian, riang gembira ya, kita harus berpesta, tapi kita melupakan hal yang bisa memberikan mereka itu agar supaya mereka itu senang. Jangan menimbulkan ketegangan, konflik. Nah, itu kan sudah masa lalu itu banyak sekarang.
bukan pesta demokrasi, tetapi itu sudah menjadi semacam konflik dalam berdemokrasi itu sendiri. Oke. Mungkin kemudian Bapak Ketua boleh sampaikan bagaimana saran untuk masyarakat khususnya terkait pentingnya peran aktif dari masyarakat sendiri dalam demokrasi dan pemilihan nanti. Oke, tentunya kami dari KPU Kota Manado menghimbau masyarakat, euforia pemilu belum selesai. Bagaimana kita juga memberikan euforia itu agar supaya di dalam pelaksanaan pilkada nanti kita tetap memberikan yang terbaik untuk Kota Manado, sehingga yang terpenting adalah penyelenggaraan pesta demokrasi untuk pilkada nanti itu berjalan dengan tertib, aman, nyaman, sehingga semua kalangan bisa menikmati pesta demokrasi di Kota Manado dengan tidak meninggalkan hal-hal yang tercela yang tentunya hanya merusak tatanan kehidupan masyarakat Kota Manado dan juga tata kota yang saat ini sudah terjaga dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferly. Terima kasih. Tidak terasa sudah kurang lebih 30 menit kita bincang-bincang di sini. Mungkin di kesempatan lain banyak lagi yang boleh kita ulik, kita tanyakan. Tentunya ini semua untuk sosialisasi juga ke masyarakat ya Pak. Tentunya ini juga jadi informasi yang sehingga kiranya boleh jadi manfaat juga untuk kita semua ya Pak. Oke, baik. Terima Mungkin kasih. ada lagi yang mau disampaikan Pak? Jangan lupa di 27 November kita gunakan hak pilih kita di kotak suara, di bilik suara. Baik, terima kasih sekali Terima lagi kasih. Pak Ferly. Terima kasih Tribuner sudah menyaksikan. Jangan lupa ikuti terus update untuk informasi mengenai pilkada di Tribun Manado. Oke.